si imam sudah tahiyat akhir artinya sudah duduk. Iya. Kita kadang-kadang baru datang. Kan kita takbir, Allahu Akbar. Nah, yang ditanyakan itu kaitan dengan duduknya. Bagaimana hitungan pahala kira-kira Pak Gila, Bro Fikih? Apakah itu dari yang dari awal kemudian sama yang terlambat itu sama derajatnya atau memang ada perbedaan? Kalau imam salam itu masih bisa kita ikut berjamaah. Ya, artinya ada fadilah berjamaah. Walaupun terakhir. Nah, cuma apakah ya 27 derajat tadi atau yang didapat maksudnya? Atau ya yang didapatnya atau kurang. Nah, ulama menjelaskan karena kata Nabi sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bi sam'in wa 20 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat tadi. Dan orang yang ikut bermakmum yang masbuk tadi dengan imam yang sedang duduk akhir, tahiyat akhir juga dikategorikan sebagai orang yang berjamaah. Yeah. Jadi masih tetap Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, masih tetap dia akan dapat 27 derajat. Cuma tentu 27-nya itu akan lebih kecil daripada yang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu kajian khusus dari pemirsa atau dari jamaah. Insyaallah kita akan bahas langsung dengan murabi kita, dengan Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzaman ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Andre. Sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Andre dan pemirsa semua oleh Allah diberikan kesehatan yang optimal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Kiai, dalam karya Pak Kiai ini, dalam kitab Umat Bertanya Ulama Menjawab ini kan memang sebenarnya apabila kita mau baca semua ini kurang lebih kalau kita bikin episode itu kurang lebih 99 Pak Kiai. Ya. Namun gini, ada bagusnya kalau episode ini kita khususkan karena memang ada pertanyaan dari jamaah dan ingin segera tahu Pak Kiai informasinya. Yeah. Sholat berjamaah itu kadang-kadang Pak Kiai ada orang yang sholat berjamaah itu nggak tepat waktu. Artinya barangkali di rumahnya itu sedang ada permasalahan, mungkin lagi buang air tapi udah keburu khomat gitu Pak Kiai. Yeah. Nah otomatis kan sholatnya terlambat ya. Nah ini ada pertanyaan begini Pak Kiai, kalau kita sholat kemudian masbuk atau istilahnya terlambat untuk berjamaah, katakanlah dia masuk pada rakaat terakhir katakanlah, kan ada tinggal sujudnya doang gitu ya. Ada juga 2 rakaat sudah selesai, kemudian kita dapat 2 rakaat. Ada juga yang rakaat terakhir baru masuk di masjid sehingga kita terlambat. Atau masbuk ya. Membedakan duduknya itu apakah masih sama atau menyesuaikan pada atahiyat terakhir gitu ya Pak Kiai. Ya. Baik. Jadi itu aja Pak Kiai, silakan Pak Kiai nanti kita ini. Ya, sebelum kita akan kita sapa pemirsa dulu Pak Haji Andre ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Pak Andre yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan kita juga tentunya karena masih musim COVID-19 ya, belum sirna, kita doakan mudah-mudahan pemirsa semuanya juga kita yang ada di sini ya, di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin Kota Depok dan seluruh umat Islam dan pemirsa semua oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah-musibah ini. Amin ya. Dan mudah-mudahan pemirsa yang kurang sehat
ya. Mudah-mudahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat segala penyakitnya. Amin. Dan kalau ada keluarga yang meninggal juga mudah-mudahan kita doakan mereka biar husnul khatimah. Amin. Ya, yang sedang belajar putra-putrinya mudah-mudahan sukses di dalam belajarnya. Amin. Dan yang sedang mungkin membangun pesantren, musola, masjidnya, sekolahan, mudah-mudahan oleh Allah diberikan istilahnya kemudahan di dalam perjuangannya, dan semua yang berwakaf, berjariah, berinfak mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berkenaan dengan pertanyaan tadi. Dan pertanyaan tadi ini yang saya ketahui juga Pak Andre itu datangnya dari ya sahabat saya, yaitu Bapak Ustadz Amrin Gani namanya, dari Bangka Belitung. Lalu beliau juga di sana sebagai ketua DMI, Dewan Masjid ya Indonesia, akhirnya di Belitung sana. Dan putrinya juga ada yang di Depok sedang istilahnya tahfiz Al-Quran. Artinya ingin supaya menjadi hafizah 30 juz Al-Quran. Ya, kita doakan mudah-mudahan cita-cita beliau, putrinya ingin menjadi hafizah Al-Quran 30 juz, ya, bukan juz 30. Ya, karena kalau juz 30 berarti hanya satu juz, hanya juz amma, itu namanya juz 30. Kita doakan putri daripada Bapak Ustadz Amrin Gani yang sedang ada di, artinya bertempat tinggal di Bangka Belitung itu, ya, Babel ya singkatannya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala katakanlah dimudahkan untuk menjadi hafizah. Amin. Dan memang kita harapkan ada generasi-generasi penerus yang betul-betul menjaga dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Amin. Nah, selanjutnya beliau rupanya Pak Andre sebagai informasi mengikuti YouTube atau channel YouTube yang kita tayangkan ini, dan beliau sendiri merasa sangat bersyukur ya dengan adanya YouTube ini. Terus terang aja katanya merasa istilahnya tercerahkan, bisa nyambung ya nyambung ilmu keagamaan. Nah, di antara yang beliau kemukakan itu selain tadi menyatakan bahwa merasa bersyukur dan terima kasih atas tayangan seperti ini, juga rupanya beliau ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu mungkin saya tegaskan lagi bahwa bagaimana kalau misalnya ada seorang makmum masbuk. Mungkin perlu juga pemirsa ketahui ya, masbuk bahwa itu apa? Makmum itu ada dua macam. Ada istilahnya makmum muwafiq, ya, ada makmum masbuk. Istilahnya di dalam kajian ilmu fikih ini, jadi ada makmum muwafiq ya pakai qaf, ada makmum masbuk ya pakai qaf juga ujungnya. Bedanya apa? Ya, bedanya kalau makmum muwafiq itu artinya muwafiq sendiri diartikan secara harfiah, literal itu artinya yang wafaqa yuwafiqu ini yang artinya bersetujuan atau yang berbarengan lah dengan imam dari awal ya. Dari awal, maksudnya ketika imam membaca takbir Allahu Akbar, ya makmum ikut kan setelah takbir imam sesuai dengan sabda Nabi, wa idza kabbara fakabiru, apabila imam bertakbir maka kalian makmum bertakbirlah. Maka setelah imam takbir tadi makmum Allahu Akbar ya sambil niat. Nah, ini makmum yang semacam ini yang katakan bareng-bareng dengan imam ketika dari awal sholat itu pemirsa yang dimuliakan Allah namanya makmum muwafiq. Nah, ada lagi yang kedua makmum masbuk. Nah, masbuk itu sendiri arti literalnya adalah yang didahului, ya. Ada ya yang didahului, maksudnya makmum yang tidak berbarengan waktu takbiratul dengan imam. Artinya terlambat ya Pak ya? Terlambat ya. Kadang-kadang terlambat 1 rakaat, kadang-kadang 2 rakaat. Kalau salat zuhur kadang-kadang terlambat sampai ya 3 rakaat misalnya. Sehingga kadang-kadang dapatnya itu Bang Andre, dapatnya itu ya ujungnya aja ketika tahiyat akhir. Ya, sudah sujud terakhir. ya sujud terakhir sudah si imam sudah tahiyat akhir, artinya sudah duduk. Kita kadang-kadang baru datang. Kan kita takbir Allahu Akbar. Nah, yang ditanyakan itu kaitan dengan duduknya. Pagi sebelum dijawab pertanyaan yang dari jamaah itu atau dari ustadz yang dari Bangka Belitung, tadi, itu bagaimana hitungan pahala kira-kira Pak Gila, bro fikih? Apakah itu dari yang
dari awal kemudian sama yang terlambat itu sama derajatnya atau memang ada perbedaan? Ya. Jadi ini juga agak menarik di dalam kitab fikih, ada semacam pertanyaan. Bagaimana kan di dalam hadis Nabi ketika kita sholat berjamaah ini, bahkan saya teliti di Sahih Bukhari, riwayat Imam Bukhari dari sahabat namanya Abdullah bin Umar atau terkenal dengan istilah Ibnu Umar. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Ya, tulisannya darajatan. Tapi karena wakaf ya, berhenti jadi disukunkan darajah. Artinya apa? Kata Nabi dalam hadis Bukhari yang sahih itu dinyatakan sholatul jamaati, sholat berjamaah itu afdalu daripada sholat sendirian bisab'in wa ishrina darajah dengan akan meraih 27 derajat. Ya, 27 tingkatan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya apakah yang terlambat tadi, apalagi misalnya yang cuma ikut tahiyatnya aja di akhir, ini juga akan mendapatkan 27 derajat atau misalnya nggak dapat 27 derajat. Itu yang atau ada persentasenya. Nah, dijelaskan Pak Andre dalam kitab fikih yang saya baca bahwa karena yang ikut tahiyat akhir lah. Ya, ketika takbir Allahu Akbar dan imam sudah duduk tahiyat akhir atau tasyahud akhir ya. Langsung kan dia ikut dengan imam tahiyat. Nah, ini juga dikategorikan dapat berjamaah. Ya, kecuali kalau imamnya kita datang duduk ini imamnya sudah salam. Itu udah nggak bisa ya, karena udah salam ya. Ya udah salam kan. Tapi ketika kita bisa tumaninah duduk dulu dengan imam biqadri subhanallah dengan sekadar ucapan subhanallah baru imam salam itu masih bisa kita ikut berjamaah. Ya, artinya ada padilah berjamaah walaupun terakhir. Nah, cuma apakah ya 27 derajat tadi atau yang didapat maksudnya atau yang didapat atau kurang? Nah, ulama menjelaskan karena kata Nabi sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat tadi. Dan orang yang ikut bermakmum yang masbuk tadi dengan imam yang sedang duduk akhir, tahiyat akhir juga dikategorikan sebagai orang yang berjamaah. Jadi masih tetap Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, masih tetap dia akan dapat 27 derajat. Cuma tentu 27-nya itu akan lebih kecil daripada yang dari awal. Bisa dijelaskan hitungan 27 kemudian lebih kecil maksudnya gimana Pak? Iya, misalnya katakanlah kalau kita gambarkan, misalnya kalau yang dari awal ini 27 itu kalau di nominalnya. Ya, kalau berbentuk misalnya katakanlah seperti pohon ya buah kelapa. Ya, 27-nya seperti misalnya pohon kelapa gitu ya. Nah, nanti yang terakhir misalnya ikut tasyahud dengan si imam tadi, yang terakhir bisa 27 juga, tapi misalnya seperti butir jagung. Cuman ya itu kecil itu nilainya. Oh, berarti nilainya berkurang, Pak? Berkurang sekali, yang beda. Jadi artinya ketika mau masbuk juga kan berarti bertingkat-tingkat nih, bertahap-tahap. Ada yang mau masbuknya ketinggalan 1 rakaat, ketika dia ikut keduanya. Ada yang ketinggalannya 3 rakaat kalau sholat zuhur kan 4 rakaat semuanya. Ada yang ketinggalannya sampai 4 rakaat kecuali waktu tasyahud akhir. Nah, ini tentu ada istilah dulu dikemukakan waktu episode berapa ya, al-ujrah biqadril masyaqqah itu. Jadi ya pahala itu ya upah mengikuti kerepotannya. Tentu yang lebih dari awal kan datangnya harus segera oleh repot. Yang lebih repot Pak, ininya lebih banyak ujrohnya. Nah, tentunya lebih banyak, lebih kalau dijirimkan itu dibentuk itu lebih besar. Jadi ada yang mungkin seperti bola gitu, ada yang nanti seperti kelereng. 20 walaupun sama-sama 27 tapi jadi nggak sama. Atau berupa kue satu loyang itu. Mungkin dia dapatnya cuman sepotong ini aja gitu istilahnya. Iya, tapi istilahnya 27 tapi kecil-kecil. Jadi tetap nilainya artinya nilainya memang berkurang. Kenakan berjamaah. Kata Nabi, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, jadi walaupun ada di ujung berjamaahnya tetap aja 27 derajat. 27 derajat. Hanya nilainya dapatnya lebih kecil. Nilainya kecil sekali. Dan Allah yang Maha tahu kecilnya sebesar mana. Cuman tidak logis kalau
sama dengan yang awal, artinya dengan yang muafik. Iya, tapi ada pendapat ulama gini bagi. Gimana? Jadi yang sholat terlambat, umpama kita berjamaah tapi terlambat, tapi tanpa diniatin bagi. Umpama sekarang terlambatnya karena lagi sakit perut gitu ya, terutama waktu subuh. Kan ada juga ya jamaah yang begitu ya. Yeah. Lagi sakit perut kan terpaksa harus ke kamar mandi dulu. Ya buang air dulu ya. Kan otomatis setelah ambil air wudhu kan sholat sudah dimulai kan terlambat. Dapatnya tahiyat akhir gitu bagi. Ya, jadi kalau ya mungkin ada uzur ya, ada halangan tertentu, bisa dengan rahmat Allah dan kemurahan Allah bisa aja menjadi seperti orang yang lengkap. Karena kan tidak ada unsur, tidak ada niat untuk misalnya memperlambat. Iya. Seperti dalam hadis yang lain, ketika kita misalnya rajin sholat tahajud misalnya setiap malam, tapi ketika sakit kita harus terbujur di rumah sakit misalnya nggak bisa sholat tahajud lagi, maka dengan kemurahan Allah akan dicatat pahala tahajud lagi. Itu, nah karena tadi yang lambat kena mabtun bahasa Arabnya sakit perut misalnya, tidak ada unsur kesengajaan, inginnya dari awal, kadang-kadang kan nggak bisa ditahan nih, kita ingin buang air, nah tentu dengan rahmat Allah mudah-mudahan disamakan, karena kita inginnya itu dari awal, cuma karena ada tertentu tadi. Jadi gitu pemirsa, cuman artinya jangan diniatin ya, jangan diniatin dan dia niatin malas ini. Iya, diniatin karena ntar sok kan akhirnya terlambat kan ya. Nah itu yang mungkin derajatnya akan dikurangi nilainya tadi pagi ya, akan dikurangi. Jadi kurangi mengecil jadinya. Baik, langsung lagi terkait sama itu tadi ya, yang terlambat yang pokok. Ini saya kira penting ya, karena masalahnya menyangkut masalah ibadah kan, tata cara ibadah. Jadi ketika makmum masbuk yang ketika habis takbir langsung duduk dengan imam ketika imam tahiyat akhir, ini duduknya itu apakah seperti imam tahiyat akhir tadi atau seperti kita tasyahud awal? Ya, istilahnya. Artinya ada bedanya enggak? Ada bedanya enggak? Duduk antara tasyahud awal atau tahiyat awal dengan tahiyat akhir itu diistilahkan dalam ilmu fikih itu Pak Andre. Kalau tahiyat awal disebutnya duduknya itu iftirosh. Kalau di tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir disebutnya tawarruk. Ya, ada istilahnya seperti itu. Nah ini perlu diketahui oleh mungkin penanya tadi juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena ini nyangkut masalah ibadah. Ibadah itu Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah tidak serta-merta akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Pak Andre ada persyaratan. Ya, ada persyaratan untuk supaya dikabul ibadah kita oleh Allah. Apa persyaratannya? Ya selain harus beriman ya, karena kalau tidak beriman atau katakanlah bukan muslim, ya itu akan ditolak oleh Allah. Yang kedua, harus istilahnya penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ria, kalau kita ingin dipuji sholatnya dan sebagainya bukan karena Allah, ya hampa, tidak ada. Atau bukan karena nggak enak sama siapa-siapa gitu Pak ya. Kan nggak enak nih. Wah nih kalau nggak datang masjid nggak enak nih rasanya nih. Wah itu berarti niatnya bukan karena Allah. Karena Allah, jadi harus betul-betul ikhlas, itu kan memurnikan semata-mata karena Allah. Atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban itu juga termasuk nilainya kurang ya Pak ya. Ya, jadi harusnya karena jadi hatinya itu betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi betul-betul harus mukhlisin, ya betul-betul ikhlas karena Allah. Dan yang ketiganya Pak Andre, yang harus dipahami juga oleh semua pemirsa yang dimuliakan Allah, harus istilahnya itu muwafaqah li syariatil islamiyah. Jadi harus ada kesesuaian dengan syariat. Ya, agama Islam. Dalam tata cara ibadah kita ini tidak bisa istilahnya mengarang-arang ya semau kita gitu. Termasuk ilmu fikihnya juga. Ya, termasuk fikih itu kan artinya penjelasan atau katakanlah hasil ijtihad ulama dari Quran dan hadis Nabi. Sebab kalau kita misalnya ngarang-ngarang sendiri, itu istilahnya akan menjadi sia-sia, ya, akan menjadi istilahnya, istilah di Sunda itu capek gawe teka pakai. Jadi gawenya banyak gitu, kerjaannya banyak tapi nggak terpakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada manfaatnya jadi. Nggak ada manfaatnya, walaupun menurut logika kayaknya lebih bagus. Contoh misalnya Pak Andre, dosen saya waktu di kuliah di S3 di Win Syafiyatullah Jakarta dulu pernah memberikan ilustrasi ya gambaran seperti misalnya kita mau ngirim surat ke orang tertentu yang cukup jauh. Katakanlah misalnya kita dari Depok ini Pak Andre punya saudara katakanlah di Bandung misalnya, ya kita ngirim surat.
Nah, menurut aturan surat ini dulu zaman kita sebelum ada WA atau seperti ini kan perangko ya. Perangko pakai ke kantor pos ya. Ya. Ya kan surat setelah alamatnya tulis lengkap, kita datang ke kantor pos, beli perangko, tempel. Perangko itu kira-kira ke Bandung cukup yang harganya 20.000 Pak. Saya lupa nih harga perangko. Ya kira-kira lah 20 atau 30.000 ya beli perangko. Nah, aturan seperti itu, ditempelkan, kemudian disimpan ada wadah diserahkan diserahkan ke pihak pos, insya Allah akan sampai. Karena aturannya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada orang setelah ditulis alamatnya lengkap untuk ke daerah Bandung tadi, datang ke pos, dia melihat perangko berapa nih? Oh, Bandung hanya 20 atau 30.000 cukup kan? Dia misalnya, wah itu mah kecil, uang yang merah 100 ribuan, tapi nggak dibelikan ke perangko, tapi ditempel aja di suratnya, dengan alasan yang tadi perangko harganya 20-30 ribu aja nyampe, ini kan 100 ribu, masa nggak nyampe? Karena pakai logika. Kan? Akhirnya ditempel di situ, dirapet di suratnya. Ini akhirnya saya bisa meyakinkan Pak Andre bahwa surat ini nggak nyampe, uang hilang, bisa raib di tengah jalan kan? Kenapa? Karena merekayasa sendiri tidak sesuai dengan aturan. Nah, makanya dalam ibadah juga, apalagi sholat yang dikatakan imaduddin sebagai tiang agama, tentu kita harus mengikuti aturan yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang telah dijabarkan oleh para ulama, termasuk ulama fikih, karena ulama fikih lah yang ngerti tentunya tentang masalah hukum-hukum Islam ini. Harus mengikuti syariat gitu ya, Pak. Betul. Ada juga mungkin bisa diistilahkan gini, bagi ada juga yang ini ingat waktu kecil, Pak. Waktu kecil dia harus mandi kan itu. Udah mandi kan langsung sholat, ditegur sama teman. Kamu udah ambil air wudhu belum? Ya kan udah mandi, masa pakai air wudhu? Logikanya air wudhu kan cuma segini. Nah, kalau mandi kan udah semuanya kan gitu ya. Ternyata salah pakai. Walaupun mandinya udah bersih, tetap harus pakai air wudhu. Nah itu berarti syariat kan gitu. Artinya memang menurut logika kan ketika mandi keseluruhannya dengan bersih, di sabun dan sebagainya, itu menurut logika kenapa harus wudhu lagi? Sementara wudhu kan hanya bagian-bagian tertentu aja. Akan tapi karena syariat Islam mengajarkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Dalam surah Al-Maidah itu ada kaitan dengan masalah wudu, berarti tetap walaupun sudah bersih, mandi dan bersih, tetap harus tetap harus kita wudu ketika mau ibadah sholat yang dan 5 waktu atau sholat sunat yang lain. Dapat kan wudunya juga harus ngikutin syariat, nggak semuanya itu kan. Ada tata caranya yang harus diikuti. Karena sebagai syarat untuk menjalankan sholat gitu Pak. Baik Pak Ki, lanjut tadi mengenai pertanyaan utama, ada rujukannya Pak Ki barangkali. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Bapak Ustadz Amrin Gani dari Bangka Belitung tadi mengenai masalah bagaimana makmum masbuk itu kaitan dengan ketika dia makmum kepada imam yang sedang tahiyat akhir ya. Nah, apakah duduknya si makmum ini ikut dengan imam, disebutnya duduknya tawaruk ya, atau ikut ya seperti orang yang tasahud awal aja disebutnya duduk iftirash. Nah, di dalam kitab pemirsa mungkin perlu juga tahu, ini dalam kitab namanya Fathul Qorib ya, nama lengkapnya Fathul Qorib Al-Mujib ya, dikarang oleh ulama dari mazhab Syafi'i yang sangat alim ya, namanya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Ini dijelaskan Pak Andre pada halaman 15 ya, pada halaman 15 di sini dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ammal masbuku wasahi fayaftarishani wala yatawarrukani. Ya, sekali lagi amal masbuku wasahi fayaftarishani wala yatawarrukani. Artinya apa? Artinya amal masbuku, adapun orang yang makmum masbuk ya, adapun makmum masbuk, wasahi, dan orang yang lupa. Misalnya Pak Andre, kaitan dengan orang yang lupa ini, kadang-kadang kita misalnya sholat zuhur nih, sedang lupa apakah udah dapat 4 rakaat atau baru 3 rakaat ya, kan dia
harus duduk ya. Ketika duduknya itu apakah duduk yang mau akhir atau yang duduk awal. seperti tasyahud awal, Ya, tasyahud awal. orang yang lupa ini. Nah kata Nabi kan kalau kita lupa dalam hitungan ya rakaat fal yabni ya alal aqal, maka harus diambil yang terkecil. Jadi kalau misalnya kita lupa maghrib ini udah 3 atau baru 2, ya diambil ya 2, tambah 1 lagi biar yakin. Kalau misalnya zuhur ragu-ragu antara 3 dengan 4, berarti yang diambil 3. Nanti tambah lagi 4, itu ada hadisnya ya. Nah ketika ragu itu, nah duduknya juga sama, yakni harus di sini dikatakan fayab tarishani harus menggunakan duduk iftiros. Duduk iftiros wala yatawarukani, dan tidak duduk tawaruk keduanya. Yakni yang lupa dengan yang masbuk tadi, dia harus duduk dengan iftiros dan tidak duduk dengan tawaruk ya. Di sini pengertian iftiros itu ayajlis asyasu ala ka'bil yusra ja'ilan darahul ardi wa yunsiba qadamahul yumna wa yadhubil ardi atrafa asabihi li jihatil qiblah. Sementara kalau makmum artinya duduk tawaruk adalah mislul iftiras illa annal musalliya yuhriju yasarahu ala hayatiha fil iftiras min jihati yaminihi wa yusiku warikahu bil ardi. Jadi intinya bahwa kalau duduk ya iftiras ini ya seperti kita seperti duduk di tasyahud awal. Tapi kalau duduk tawaruk berarti seperti kita berada di duduk ketika tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Atau mungkin bisa dipraktekkan Pak Ki. Ya supaya lebih jelasnya, mungkin saya praktekkan. Ya, pemirsa ya, kita praktekkan ya. Ini contoh tasyahud awal. Ininya di belakang juga mungkin perlu disorot ya biar pada tahu ya. Jadi yang jelas duduknya seperti ini kalau tasyahud awal kan. Nah, itu sebutnya duduk iftiros. Duduk iftiros. Nah, kemudian kalau tasyahud akhir seperti ini ya. Jadi langsung ya pantatnya ke tempat sajadah ini tanpa terhalang oleh ya kaki. Ini namanya duduk tawaruk. Ya. Duduknya seperti ini adalah duduk tawaruk. Nah, jadi kaitan dengan pertanyaan tadi Pak Andre, ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika imam sedang tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir seperti ini, maka ya, bagi makmum yang makmum masbuk tadi ketika melihat imamnya sedang ya duduk tawaruk istilah seperti ini, maka bagi makmum yang masbuk yang tidak bareng waktu takbiratul ihramnya dengan ya sama-sama dengan imam tadi, atau orang yang sedang ya lupa lupa kaitan dengan jumlah rakaat misalnya, duduknya itu adalah fayab tarishani, maka keduanya itu adalah orang yang makmum masbuk dengan orang yang sedang lupa tadi, maka duduknya itu adalah duduk dengan iftiras ya, duduk seperti ini. Ya, dari situ Pak Ki. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Ki atas prakteknya ya. Jadi alhamdulillah begitu ya, ya. Jadi kami tadi ya saya sudah praktekkan selain teori ya dengan penjelasan dalam kitab ini, dan perlu mungkin diinformasikan juga kepada pemirsa keterangan bahwa yang makmum masbuk tadi ketika ketinggalan ya dengan imam sehingga ikut duduk, tapi duduknya enggak seperti imam yang sedang berbeda ya, tahiyat akhir, tapi berbeda, tapi dia seperti tahiyat awal. Ini selain di dalam kitab yang namanya Syarah ya Fathul Qorib, ya Fathul Qorib Al-Mujib karya Imam Ibnu Qasim ya Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, juga saya punya 2 komentarnya Pak Andre ya, syarah dan hasyiahnya ini. Ini yang pertama kitabnya adalah Tausyih ala Ibni Qasim yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya, seorang ulama dari Banten Indonesia, tapi beliau meninggal di Mekah dengan nama Tausyih ala Ibni Qasim Qutul Habib Al-Ghurib ya. Ini kitabnya. Yang kedua, pemirsa barangkali di rumah punya kitab juga kalau ingin ya lebih lengkap dan lebih jelas lagi.
Ini ada yang kedua di namanya Hasyiah Syekh Ibrahim Al-Bajuri, disebut dengan Hasyiah Al-Bajuri. Nah, jilid pertama ini alhamdulillah bisa kita baca, bisa kita kaji dengan tentunya lebih lengkap lagi. Baik, alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bagi atas Mudah-mudahan. kajiannya. Amin. Mudah-mudahan dengan praktek yang sudah dicontohkan tadi dan dua keterangan sesuai dengan kitab yang ada rujukannya Pak, Ya. Insya Allah nih jadi umat tercerahkan. Ya, ya. Terutama bagi Ustadz yang menanyakan. Ustaz yang menanyakan Ya. tadi dengan mungkin menjadi tiga referensi ya. Iya, tiga referensi. Fathul Qorib, kemudian ada istilahnya Qutul Habib Al-Gharib ya, kemudian ada Hasyiah Al-Bajuri. Baik. Baik, terima kasih pemirsa. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.